Selamat malam, semoga para muda-mudi yang kami banggakan semua dalam keadaan sehat, ya. Yang saya hormati Romo Pendeta, para Romo Pendeta, ibu-ibu dan bapak-bapak. Malam hari ini, saya sebenarnya bukan mau kemari sebenarnya, tapi mau melihat yang meninggal di sana, ya. Mau baca palitan untuk yang meninggal. Tapi oke lah, karena waktu masih ada ya, masih bisa sempat. Jadi kebetulan saya tadi di sini ya, coba kita sempatkan waktu yang ada ini untuk berbagi dharma. Ya. Anak-anak yang berbahagia, kita belajar dharma, mempraktekkan dharma melalui puja bakti. Ya, puja bakti itu juga adalah mengajarkan tentang praktek dharma. Ya. Di dalam parita diawali dengan pembacaan apa? Namaskara, ya. Kita dianjurkan sebagai umat Buddha, di saat kita berada di ruangan bakti sala, tentunya yang pertama kita melakukan penghormatan kepada tiga mustika, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini yang pertama, ya. Pemujaan kepada yang patut dipuja, ya. Dalam Manggala Sutta juga dikatakan seperti itu, ya. Penghormatan kepada yang layak mendapat penghormatan itu adalah berkah utama. Jadi yang pertama kita diajarkan memberi hormat, ya, kepada tiga mustika. Setelah itu kita bersama-sama mengucapkan tiga perlindungan, ya. Tisarana, ya. Tisarana, ya. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Sering kita berulang-ulang ya kalau membaca tisarana 3 kali. Supaya apa? Supaya lebih mantap. Yang pertama, mantap lagi, lebih hebat lagi, ya. Sampai 3 kali. Ya, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3 permata ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun juga. Ya. Sangat bernilai, sangat berharga. Kita harus memuliakan yang 3 permata ini, ya. Di mana di situ ada Buddha sebagai guru kita, Dhamma sebagai ajarannya, dan Sangha sebagai teman kita di dalam mengarungi kehidupan ini, ya, untuk akhirnya bisa mencapai nibbana. Selanjutnya setelah itu kita diminta untuk mengucapkan 5 janji, menjalankan 5 sila, ya kan? Yang pertama, pimpinan kebaktiannya dulu. Nah, dilarang membunuh, dilarang nyolong atau mencuri, ya. Yang ketiga, tidak melakukan pergaulan bebas sebagai muda-mudi, ya. Tidak dalam pergaulan boleh saja kita bergaul dengan siapa saja, dengan lawan jenis kita, ya, tapi ada batas-batasnya, ya. Jangan melakukan pergaulan bebas yang tidak ada batas, melanggar moralitas, ya. Berteman boleh, ya, tapi ada batasnya, ya. Selanjutnya yang keempat, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, dusta,
Ya, kasar, bicara kasar juga jangan. Bohong. Ya, sebagai generasi muda Buddhis, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, sila yang keempat ini. Ya. Bagaimana kita bisa dipercaya orang? Seseorang yang memegang teguh sila yang keempat ini sangat gampang dipercaya orang. Ya, karena kita selalu mengucapkan ucapan yang benar. Ya, tidak mengucapkan kata-kata dusta. Apa yang kita ucapkan memang benar adanya. Ya. Jadi bila suatu saat kamu memegang sila yang keempat ini, lalu kamu nanti setelah selesai menempuh pendidikan dan memasuki dunia kerja, kalau sila yang keempat ini kamu pegang dengan baik, menjadi pedoman hidupmu, kamu gampang naik jabatan, naik tingkatan dalam sebuah perusahaan. Karena ucapanmu itu bisa dipercaya, benar adanya, ya? Tidak neko-neko. Ini yang perlu kita sebagai muda-mudi yang masih pendidikan ini perlu diperhatikan dengan benar. Ya? Dirawat terus yang sila keempat ini dengan baik. Semoga saja nanti di saat kamu dewasa dan menempuh bidang pekerjaan kamu masing-masing, kalau kamu selalu memegang teguh sila yang keempat ini, bisa membuat hidupmu akan mencapai apa yang kamu cita-citakan. Ya. Kalau orang yang selalu ucapannya tidak benar, tidak bisa dipercaya, ya. Tidak bisa memegang jabatan yang tinggi. Ya. Pimpinan perusahaan tidak akan memberi kepercayaan kepada kita kalau kita tidak bisa memiliki ucapan yang jujur. Selanjutnya yang kelima, tidak minum atau memakan makanan yang menyebabkan penyakit sedang. Ya. Sila kelima, ya. Mungkin ya di antara kita semua ini nggak ada yang suka mabuk. Belum ada kan? Belum ya? Mudah-mudahan jangan dicoba-coba, sedikit pun jangan ya. Rasanya nggak enak, pahit, tenggorokannya pun sakit ya. Tapi kalau kamu terus-teruskan nanti bisa ketagihan juga. Jadi bukan itu saja ya, narkoba termasuk narkotika, ya, jangan dicoba-coba. Bila melanggar yang sila kelima ini, sila-sila yang lain pun yang 1, 2, 3, 4 sangat gampang untuk dilanggar karena kesadarannya hilang. Sudah nggak tahu lagi yang mana yang bagus, mana yang tidak. Akhirnya yang sila yang keempat semuanya sangat gampang dilanggar karena kesadarannya tidak ada. Selanjutnya setelah itu, setelah mengucapkan 5 janji, lalu kita mengucapkan perenungan terhadap sifat-sifat mulia Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Ya kan? Dia adalah guru junjungan, maha suci, ya, guru para dewa dan manusia yang tiada taranya. Ya. Jadi kalau sudah guru para dewa dan manusia, adakah yang lebih tinggi lagi dari Sang Buddha? Coba kamu renungkan. Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Perlukah kita mencari perlindungan dari yang selain dari Sang Buddha? Dewa apa lagi yang di atas dia? Ya. Selanjutnya, perenungan terhadap Dhamma. Dhamma itu sangat dekat, ya. Tidak berselang waktu. Bisa dibuktikan di sini. Dhamma itu ada di diri kita. Kebenaran itu ada di diri kita masing-masing, bukan di luar. Bagaimana bisa membuktikannya? Membuktikannya bisa di dalam praktek meditasi. Apa yang dikatakan Buddha tentang anicca, dukkha, dan anatta
Apa itu anicca dukkha dan anatta? Apa artinya? Anicca, bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, selalu berubah-ubah. Dukkha, segala sesuatu tidak ada yang memuaskan, semua serba kurang. Dan anatta, bahwa segala sesuatu tidak ada inti yang tetap di dalamnya. Ya. Jadi kalau seseorang yang memahami dhamma ini, apapun yang terjadi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita sudah memiliki bekal, sudah diberikan Buddha. Ya, kesusahan maupun kesenangan, duka maupun suka yang kita alami dalam hidup ini tidaklah kekal adanya. Ya, habis duka, habis kita susah, ada yang ketawa. Teruskan ketawa. Waktu. Ketawa. Nah, jadi ini termisur bentar ya, ada kendala. Nah, jadi segala sesuatu apapun itu janganlah dianggap itu kekal. Kalau kita mengalami susah, sengsara, sedih, duka, jangan menganggap selamanya akan seperti itu. Tidak berapa lama, mungkin hanya 1 hari, besoknya kita mendapat kebahagiaan, kesenangan. Jangan terperangkap oleh suka dan duka. Ya, keadaan kehidupan ini selalu seperti itu. Bagi orang-orang yang berpandangan keliru saat mengalami duka, itulah yang kalau kamu bisa membaca berita-berita orang yang putus asa, bisa menghabisi dirinya. Apa? Bunuh diri. Karena dianggapnya selamanya akan susah. Tidak tahu bahwa itu hanya sebentar. Besok atau lusa berubah, mendapatkan kebahagiaan yang lain. Walaupun semuanya tidak kekal. Duka tidak kekal, kebahagiaan pun tidaklah kekal. Selalu berubah-ubah. Jadi dengan kita menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma, kita memahami bahwa kehidupan ini seperti itulah adanya. Kadang duka, kadang suka. Selalu bergilir, ya, bertukar. Tidaklah lama, sangat cepat perubahannya. Mungkin di suatu hari kita direndahkan oleh kawan kita, ya, mungkin disepelekan oleh kawan kita. Tapi besoknya ada juga yang menyanjung kita. Ada juga orang yang senang sama kita. Itulah contoh bukti bahwa segalanya selalu berubah-ubah, tidak tetap. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa segala sesuatunya tidak ada inti yang tetap di dalamnya. Anatta. Ya. Termasuk segala sesuatu. Ya. Ini sangat sulit untuk dipahami. Seiring waktu kamu belajar Dhamma terus, nanti baru pelan-pelan bisa dipahami tentang anatta ataupun sunyata ataupun kekosongan. Ya, itu ajaran yang sangat tinggi, yang sangat sulit dipahami kalau memang belum tepat pada waktunya. Ya. Kalau bisa menembus anatta, selesailah sudah segala urusan. Ya. Selanjutnya setelah itu baru kita diajak untuk membacakan salah satu sutta, ya kan? Boleh Karanya Metta Sutta yang sangat populer, ya, setiap kebaktian sering dibacakan, ataupun Manggala Sutta. Itu semua adalah khotbah dari Guru Agung kita Sang Buddha secara langsung sampai sekarang yang terekam di kitab-kitab suci kita, yang termasuk di dalam buku tuntunan Puja Bakti.
ya, tentang kasih sayang, tentang berkah-berkah utama. Jadi dalam setiap kebaktian supaya jangan bosan, jadi tukar-tukar. Hari ini baca Manggala Sutta, besoknya Karanya Metta Sutta, ataupun dipilih sutta-sutta yang lain dan diterjemahkan artinya sehingga dimengerti. Ya, walaupun tidak ada yang ceramah, kalau sutta itu diterjemahkan dan dipahami dengan benar, itu saja sudah cukup untuk kebahagiaan kita. Bila sutta, ajaran dari Sang Buddha itu, ceramah dari Sang Buddha itu kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ada manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Ya. Setelah itu kita diajak untuk melakukan meditasi, ya kan? Di sini meditasinya setiap kebaktian biasanya apa? Meditasi metta, ya. Cinta kasih, ya. Ya oke, itu sudah baik. Bisa meditasi pernapasan, meditasi keluar masuknya napas, memperhatikan napas masuk, napas keluar, ya kan? Supaya pikiran menjadi tenang, rileks. Dengan tenang dan rileksnya pikiran, kesadaran meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran, apapun yang kita lakukan, baik tubuh maupun pikiran kita bisa tahu. Ya. Kalau ini pikiran jahat, ya cukuplah hanya di pikiran, nggak sampai menjadi perbuatan. Ya. Kalau orang yang selalu mempraktikkan meditasi, seharusnya kesadarannya meningkat. Pikiran jahat dia tahu, oh ini pikiran jahat, udah sampai sini saja ya, jangan lagi berkembang, nggak akan dibikin menjadi perbuatan. Itu pun sudah karma buruk, ya tidak? Karma itu kita lakukan melalui 3 pintu kan, melalui ucapan, melalui tindakan badan, dan melalui pikiran. Saat kita berniat untuk melakukan kejahatan saja, itu sudahlah karma buruk. Tapi syukur tidak menjadi kenyataan, tambah double lagi karmanya kan. Jadi oleh sebab itu selalulah melatih pikiran, supaya pikiran yang selalu terkendali, kita tahu apa yang masih diniat. Kalau ini pikiran yang baik, ya dikembangkan, diteruskan. Kalau ini pikiran buruk, ya cukup sampai di situ. Tapi itu kan praktek kita di saat puja waktu ini kan hanya berapa menit? Berapa menit? Meditasi dimulai, time. Gak berapa lama lagi? Meditasi selesai. Mungkin baru mulai berdoa sudah selesai. Itu hanya mengingatkan kita bahwa inilah ajaran Buddha yang sangat tinggi, ya kan? Mengingatkan. Hendaknya ini dilatih di rumah masing-masing supaya durasinya meningkat. Kalau di wihara kita hanya mempraktekkan paling lama pun 5 menit, cobalah di rumah setidaknya 30 menit. Ya kan? Jadi kalau hanya melakukan meditasi hanya saat puja bakti, berarti hanya seminggu sekali kita melakukan meditasi. Sebenarnya seharusnya kita sering. Oleh sebab itu, untuk meditasi itu bisa menjadi